Bapak Ibu sekalian, apa yang paling terasa di zaman modern ini dari pengajaran Tuhan itu? Jawabannya adalah teknologi. Naik haji, apa? Dulu 3 bulan ya Pak ya. Sekarang berapa? 8 jam. 8 jam. Mudah sekarang. Semuanya serba mudah. Dulu pemeriksaan di air putih itu sulit. Sekarang rekam aja mata. Udah selesai. Cepat. Nah, itulah dia. Fungsi dari Allama Adamal asma'a kullaha. Kenapa Ustaz sampaikan itu? Ada orang alergi dengan kehidupan dunia ini. Jangan. Jangan itu. Fungsikan. Karena semua itu adalah pemberian Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian. Itu satu penafsiran. Kemudian Tumma aradahum alal malaikah. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Setelah Adam diajarkan benda-benda itu atau fungsi dari benda-benda itu, kemudian dia bawa itu Adam alaihi salam. Kemudian dia sebut kepada para malaikat, jelaskanlah kepada aku apa nama-nama fungsi dari benda-benda itu. Coba kita lihat ini, apa maksudnya itu? Rupanya Bapak Ibu sekalian, setelah Adam alaihi salam punya ilmu, baru Tuhan menyampaikan, mohon maaf kalau salah bahasanya, untuk melaga ilmu pengetahuan yang dimiliki Adam dengan para malaikat. Dibandingkan dia. Ini sudah berilmu ini. Dulu kamu mau jadi khalifah di bumi, tak setuju kamu bahwa manusia yang jadi khalifah. Ini orang sudah saya ajarkan ilmu. Coba kamu tandingi ilmu dia. Begitulah kira-kira. Coba tandingi ilmu dia. Apa maksudnya? Kalau mau jadi pemimpin, harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Jadi pemimpin dalam keluarga, punya ilmu tentang keluarga. Terutama ilmu agama. Harus punya ilmu. Kalau tidak, lari kemana-mana keluarga. Sudah sampai ilmu kita bahwa anak yang tak sholat 7 tahun wajib disuruh sholat. Harus sampai. Karena kita pemimpin dalam keluarga. Sudah sampai ilmu kita. Anak kita yang 10 tahun di rumah, kalau 10 tahun tak sholat, boleh dipukul dengan cara yang mendidik. Harus sampai. Karena kita adalah pemimpin dalam keluarga. Sudah sampai ilmu kita bahwa anak kita yang perempuan kalau sudah tiba masa haid, cara mandi wajibnya sudah diajarkan. Harus sampai karena kita adalah pemimpin dalam keluarga. Sudah sampai anak kita kalau berumah tangga diajarkan bagaimana cara mereka mandi junub. Harus sampai. Karena kita adalah pemimpin dalam keluarga. Harus sampai ilmu kita ke sana. Fikih itu penting. Ilmu-ilmu dasar. Ini tafsir ini kemana-mana. Fikih itu kecil tapi penting. Ada dikirim ke saya WhatsApp. Ada tutorial wudhu. Diambilnya apa? Semprotan. Disemprot-semprotnya tangannya. Sah apa tidak itu? Jawabannya tidak. Dari mana tahu itu? Ilmu fikih. Karena harus goslun. Goslun itu apa? Basuh. Ciri basuh itu airnya mengalir. Itu namanya yasilul ma'. Kalau dia disemprot tak mengalir, tak sah. Sudah sampai ilmu kita ke situ sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Harus sampai. Tidak bisa tidak sampai. Itu dasar-dasar. Sudah sampai ilmu kita. Kalau misalnya nanti ada pembayaran zakat fitrah, zakat mal harus sampai. Caranya bagaimana supaya sampai? Sekali lagi, majelis taklim, pengajian. Karena kita adalah pemimpin. Itu dalam ruang lingkup yang kecil. Saya mau jadi lurah Pak Ustadz. Oh, ilmunya harus lebih banyak lagi. Saya mau jadi RT. Lebih banyak ilmunya. Saya mau jadi camat, mau jadi wali kota. Ilmunya harus lebih banyak. Saya mau jadi gubernur. Bukan saya, tidak ada kaitannya dengan ini, pilgub yang sebentar lagi. Karena kalau saya mencalon pasti kalahnya itu. Karena mungkin Ustadz menang, iya kan? Ustadz ini berani dia ke sana kemari. Harus ada ilmunya. Terutama kalau dia seorang pejabat, dia harus mengerti ilmu tentang keadilan. Ada ilmu. Saya mau jadi presiden, ilmunya harus lebih banyak. Kalau tidak, kena tokohi. Kena tokohi dia.
Tapi ada yang lebih penting dari itu. Kata Al-Quran, pemimpin itu selain dia itu punya kekuatan ilmu, dia juga harus amanah. Qawiyul amin, bahasa Al-Quran. Kenapa begitu? Kalau dia kuat, tidak amanah, dia akan mijak orang. Benar ya Pak? Tapi kalau dia amanah, tidak kuat, siapa yang dipijak? Coba. Pemimpin kuat, amanah. Kuat, tidak amanah, mijak orang. Kalau dia amanah, tidak kuat, siapa yang dipijak? Dia yang dipijak, pemimpinnya. Hebat ya? Harus dua-dua. Inna khairu man istajartal qawiyul amin. Kalau dia kuat tidak amanah, dia zolimi orang. Tapi kalau dia amanah tidak kuat, pemimpinnya yang dizolimi. Jadi harus dua-dua. Sulit. Jadi pemimpin itu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjelang pilgub-pilgub ini cari pemimpin yang qawiyul amin. Kuat. Apa kuat? Duitnya. Tunggu dulu. Ada itu nanti banyak itu. Macam-macam kekuatan orang sekarang. Macam kan? Intinya harus punya ilmu. Apa itu Ustadz cirinya orang yang berilmu itu? Satu, dia bisa mengait-ngaitkan sekian banyak masalah. Itu orang berilmu. Dia lihat di sana ada masalah, oh, ini berkaitan ke sini. Di situ ada masalah, berkaitan ke sini. Kalau dia putus-putus pikirannya, dikiranya satu masalah berdiri sendiri, dia tak berilmu. Nah, tadi allama adamal asma, fungsi-fungsi dari benda-benda itu. Ini kaitannya ke sini, ini kaitannya ke sini. Udara berkaitan dengan api, api berkaitan dengan air. Kan gitu kan? Kait-kait. Dan ini perlu pengetahuan. Bagaimana saya tahu pagi ini jam 5 subuh kalau saya tidak punya jam? Tidak mungkin kan Pak? Berkait antara sholat dengan jam. Bagaimana saya tahu ada gang damai di sini kalau saya tidak baca tulisan di tembok yang di situ? Berarti berkait saya ceramah di sini dengan tembok. Bayangkan itu. Bagaimana saya tahu ada di sini Masjid Ikhwanul Muslimin kalau tidak diundang 3 tahun yang lalu? Berarti berkait saya ceramah pagi ini dengan sejarah 3 tahun yang lalu. Bayangkan. Itulah dia manusia itu sebenarnya. Semakin kuat mengait-ngaitkan masalah, semakin berilmu seseorang. Wa 'allama Adamal asma. Benda-benda itu. Jadi, mari kita belajar terus supaya bisa mengait-ngaitkan masalah. Puncak dari ilmu pengetahuan seseorang bisa mengaitkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Itulah puncak. Berkait dia. Saya tidak hanya berhenti di dunia, ada kaitan saya ke alam barzakh. Ada kaitan hidup saya ke mizan. Ada kaitan hidup saya ke sirat. Ada kaitan hidup saya ke yaumul hisab. Ada kaitan hidup saya ke surga dan neraka. Ini orang berilmu ini. Wa 'allama Adamal asma. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang kedua. Kemudian ambiuni. Allah sebut kepada para malaikat ambiuni. Apa katanya tadi? Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda ini. Fungsi-fungsi benda ini apa malaikat? Kalau kamu dalam tanda petik ngotot mau jadi khalifah di bumi, tidak setuju Adam yang jadi khalifah, ambiuni, sebutkan nama-nama benda ini. Apa fungsi dari udara, apa fungsi dari api, apa fungsi dari air? Coba sebutkan. Mereka tak sanggup menyebutkannya. Apa itu Ustaz ambiuni? Nah, lihat ya, ini boleh dibaca di makalah itu. Ambiuni sama artinya dengan Nabi. Mirip ya Pak ya? Anbiuni sama dengan Nabi. Sama dengan akar katanya surah An-Naba ayat 1, ayat 2. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Apa arti Nabi, Ustaz? Orang yang menyampaikan kabar penting. Kalau disebut Al-Quran Naba, artinya itu berita. Ada satu lagi bahasa Arabnya. Khobar. Bahasa Indonesianya kabar. Beda. Kalau dia khobar,
berita biasa. Kalau dia naba, berita penting. Sekali lagi, kalau dia naba, berita penting. Kalau dia khobar, berita biasa. Itu sebabnya orang yang menyampaikan berita penting namanya bukan khobir, tapi namanya nabi. Nabi. Berarti nabi itu yang dicakapkannya pasti penting karena dia terambil dari akar kata naba. Ya, nabi itu bercakap yang penting-penting semua itu. Sekarang kata Al-Quran, ambiuni. Beritakanlah, kabarkan kepada wahai para malaikat hal-hal yang penting terkait asma'i haula, fungsi dari benda-benda. Itu dia, naba. Itu makna asalnya. Ada makna lain Ustaz? Ada. Yang pertama, arti kata naba naik dan tinggi. Maksudnya itu begini. Kalau seandainya malaikat bisa menjawab pertanyaan Tuhan, ambiuni bi asma'i haula, pasti derajat malaikat itu naik dan tinggi. Itu maksudnya. Naba, naik dan tinggi. Naik dan tinggi. Seandainya malaikat bisa menjawab itu, dia akan naik dan tinggi. Karena dia berilmu. Memang orang berilmu ini derajatnya naik. Bapak Ibu sekalian, ilmu tukang pangkas mana lebih tinggi dari presiden dalam hal pangkas memangkas? Makanya bisa dipegangnya kepala presiden. Ya, karena dia punya apa? Ilmu. Sebab itu Bapak Ibu, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Dalam hal apapun ya, bukan cuma dalam ilmu agama. Itu satu arti ambiuni, naik dan tinggi. Makna yang kedua, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpindah. Anbiuni. Kan gini katanya. Kabarkanlah kepadaku. Itu ada yang berpindah itu Pak. Apa yang berpindah itu? Ilmu dari seseorang yang ditanya kepada yang bertanya. Pindah kan? Gitu ya Pak ya. Logikanya begitu kan? Berarti kalau disebut naba anbiuni, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya tanya orang, kasih tahu sama aku. Berarti pindah nanti pengetahuan dia ke saya. Betul ya? Namanya itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya macam WhatsApp juga lah itu ya. Pas saya kirim, pindah yang dari saya ke tempat WA Bapak Ibu. Namanya itu ambiuni. Nah, maksudnya kata para mufassir, Adam alaihi salam tidak perlu merasa terlalu kecewa karena dia sebenarnya bukan diusir dari surga, tapi dia hanya berpindah, gitu kan? Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu maksudnya. Anbiuni, pindah aja dia. Cuma Bapak Ibu, naluri manusia ini kalau sudah dekat kepada Tuhan, dia memang nggak mau itu berpindah. Sebenarnya Adam kalau cuman berpindah dari dunia, dari surga ke dunia, dia tidak ada masalah. Tapi dia jadi masalah karena dia sudah dekat dengan Tuhan. Itu yang jadi masalah dalam hatinya. Kata Jalaluddin Rumi begini dalam tafsir sufinya itu. Sebenarnya tubuh kita ini seperti rumpun bambu. Yang rame itu rumpun bambu. Kemudian datang seorang petani. Dia tebang satu, dijadikannya seruling. Dijadikannya seruling. Seruling itu pas ditiup, bunyinya sedih atau bahagia? Coba. Bisa sedih, bisa bahagia. Lebih sering? Sedih. Apalagi ditiup anak gembala di atas kerbau. Sedih itu. Dan ditiupnya menjelang sholat maghrib. Masya Allah, sedih itu. Itu kata Jalaluddin Rumi, sebenarnya itulah ruh manusia itu. Seruling yang diputus itu tadi satu,
Itu sebenarnya ruh manusia. Kenapa dia sedih? Dia ucapkan begini. Kenapa kau tebang aku? Kau pisah aku dari rumpunku. Sebenarnya setiap detik aku ingin kembali ke sana bersama kawan-kawan. Ruh kita ini sebenarnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu mau kembali ke sana. Pas dia berpisah, dia sedih. Tapi dia dijebak di ini badan-badan kita ini, ditiupkan Tuhan di situ. Wa nafakhtu fihi min ruhi, berhenti kau dulu di situ, di badannya itu, supaya dia bisa hidup, bisa bergerak, bisa bernapas. Sedih dia sebenarnya. Aku tak betah di sini. Aku mau keluar dari sini, mau kembali kepada Allah, karena itu adalah rumpunku, itu adalah sumberku. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau ruh ini tidak dirawat macam seruling tadi, kita banting-banting, kita buang ini segala macam, dia tak bersedih lama-lama. Betah dia sama kita. Itulah yang bahaya itu. Kalau ruh manusia itu sudah betah di badan ini, lama-lama dia patuh. Itulah manusia yang mengikuti nafsu itu. Sudah hilang kemurniannya itu dari awal. Bahwa dia berasal dari Al-Quddus, Tuhan yang suci. Jadi bagaimana caranya supaya dia tetap bersedih? Dia pengen kembali ke sana. Asah dia. Kalau seruling tadi, tiup-tiup dia selalu. Karena kalau tak ditiup, rusak dia. Kalau kita bagaimana cara ngasahnya? Sholat. Sholat. Karena dengan sholat itu bersambung dia ke rumpun awalnya. Siapa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ruh itu. Jadi bayangkanlah itu, kata Jalaluddin Rumi, seperti seruling bambu ruh kita itu. Sedih dia mau pulang. Itulah sebabnya Adam alaihissalam ketika mau diturunkan dari surga dia sedih. Nanti ada itu di surah Al-A'raf dijelaskan Allah begini. Kenapa kamu dekati pohon ini? Waktu masih dekat. Pas dimakannya buah khuldi itu, kenapa kamu dekati pohon itu? Berubah. Tadi ini, sekarang berubah jadi itu. Berarti sudah menjauh Tuhan. Karena sudah itu. Antilkumas syajarah, kata Al-Quran. Baru Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana. Itu doa yang kita baca tadi. Kami zolim kepada ruh kami. Nah Bapak Ibu sekalian, rawat-rawatlah ruh itu. Sholat dan belajar ilmu agama. Supaya dia tidak tunduk dengan badan kita itu. Kalau dia tunduk, jadi hewan kita. Jadi hewan. Bahkan bisa lebih parah dari hewan. Hewan itu kalau makan makanannya jelas itu. Kambing makan daun. Manusia ini kalau udah jahat, aspal pun dimakannya. Aspal. Iya. Betul ya? Bukan aspalnya, uang proyeknya. Itu baru jelas itu. Itu yang disebut Al-Quran. Kalau sudah parah, kal an'am. Balhum adol. Lebih parah dari hewan. Betul itu. Betul dia. Belum ada saya lihat kerbau makan besi. Kambing makan semen. Belum ada kan? Kalau manusia ini, manusia pun dimakannya. Itu dia. Ngeri, ngeri apa? Itulah dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, makna yang ketiga, bersuara pelan dan samar. Apa maksudnya itu, Ustaz? Bersuara pelan dan samar. Di surga itu tidak ada teriak-teriak macam ini. Karena ini dialognya di surga tadi ya. Tidak ada teriak-teriak. Kata Al-Quran, la yasma'una fiha lagwa. Tidak ada kata yang sia-sia. Kata Al-Quran lagi, illa kilan salaman salam. Ucapan salam, salam, kedamaian, kedamaian, kedamaian. Itu yang ada di sana. Anbi'uni. Suaranya itu pelan dan samar-samar. Damai di sana. Itu kalau masuk surga damai kita. Di dunia ini payah ini. Itu perempuan pas dilamar lembut suaranya itu. Sebulan nikah masih lembut suaranya. 2 bulan mulai naik volumenya. Punya anak 1,
Nah, itu ibu itu pula yang nyambung dapat. Oh, begitulah dia kan. Aduh. Di surga kilan salaman salama. Damai di sana. Bapak ini lain. Bapak sama anak jarang-jarang membentak. Jarang. Tapi kalau sekali membentak, ampun juga kita. Tidak. Kalau di surga, ambiuni. Pelan suara orang. Tapi kedengaran. Nah, itulah dia. Ambiuni. Nah, Bapak Ibu. Makna yang terakhir. Yang saya sebut tadi itu berita penting. Satu lagi yang kelima ada namanya keterangan. Anbiuni. Karena berita itu jelas sehingga menimbulkan terang dia apa yang disampaikan itu. Ini begini maksudnya. Setelah dia bicara di surga itu, permasalahan jadi jelas. Ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Di dunia ini ada itu sebelum dia bicara masalah itu aman. Pas dia bicara bertambah masalah. Ada pernah lihat orang begitu? Itu tidak naba itu. Ada pernah begitu melihat orang? Ini sejuk suasana ini. Pas dia sambutan, rusak semua suasana itu. Itu tidak naba itu. Tidak naba. Nah, bagaimana itu supaya kita bisa menyikapinya? Dicontohlah dulu. Ayah kita itu wa'allama Adamal fungsi-fungsi. Kita juga kalau bicara itu fungsinya harus jelas. Namanya itu keterangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau itu lupa boleh dibaca nanti di makalah itu ya, makna-maknanya. Yang terakhir, in kuntum shodiqin. Jika kamu hai para malaikat termasuk orang-orang yang benar, sebutkanlah fungsi dari benda-benda. Jika kamu orang-orang yang benar. Artinya, jika kamu memang benar dengan dugaan kamu, manusia tidak layak menjadi khalifah, tandingilah ilmu yang dimiliki. Begitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah dia beberapa hal pokok yang perlu kita pelajari dari tafsir surah Al-Baqarah ayat ke-31. Mohon izin atas segala kelemahan, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.